Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Seperti biasa rekan trader, kami datang mengambil rekan trader memberikan sedikit analisa supaya setidaknya rekan trader ada sedikit gambaran tentang apa yang terjadi pada pasar saat ini. Informasi-informasi yang kami berikan buat rekan trader semuanya kami berharap bermanfaat untuk rekan trader sebelum rekan trader mencoba untuk menganalisa lagi. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa subscribe channel kami, like video kami supaya semakin bersemangat saya membawakan analisa lagi buat rekan trader semuanya. Memang analisa saya jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya saya yakin apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa di setiap analisa kita akan selalu mulai dari apa yang terjadi pada perdagangan di hari kemarin. Sampai kaget juga saya ini gara-gara kena ini mic. Oke rekan trader, kita mulai. Rekan trader, untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika naik ke posisi yang tinggi rekan trader, menembus level 97, walaupun hari ini kena ya, jatuh lagi, gap lagi, ya dia agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi pada prinsipnya indeks dolar Amerika kemarin naik sangat luar biasa dari 96.951 hingga menembus level 97.718. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD mengalami pelemahan yang signifikan, melemah hingga posisi 1.16851. Pound sterling pun juga sama rekan trader, walaupun akhirnya bisa naik lagi, menyentuh level 1.35759, bisa naik lagi dan ditutup di seputaran 1.35982. Gold rekan trader roller coaster kemarin rekan trader, sempat jatuh keluar dari zona 3.300 menembus level 3.297 pasca diumumkannya tarif ya, pidato yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump membuat bagaimana emas ini kembali naik lagi, bergejolak lagi rekan trader, naik lagi hingga menembus level 3.340, kembali ke level 3.300. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang kemarin sangat luar biasa ya, dari posisi 144.182 bisa terbang tinggi hingga menembus level 146.233. Nah, rekan trader, ini adalah bagaimana keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari selalu akan ada judul-judul, tema-tema menarik, di mana tema ini selalu punya hubungan dengan kejadian yang terjadi pada pasar saat ini. Untuk hari ini tema yang saya angkat ya sangat luar biasa. Tema yang saya angkat hari ini adalah tentang serangan tarif Trump mengguncang pasar. Nah, ini dia. Serangan tarif Trump mengguncang pasar. Rekan trader, Trump sudah mengirimkan surat cinta buat banyak negara, salah satunya Indonesia, di mana tarif yang dilakukan masih tetap berada di seputaran 32% ya, yang terjadi di Indonesia. Begitupun juga yang terjadi di Korea dan lain-lain rekan trader ya, selain Vietnam dengan India udah clear. Nah, inilah yang kembali memberikan guncangan yang sangat luar biasa terhadap pasar. Kita tahu bahwa batas tarif ini sampai tanggal 9, tapi diperpanjang lagi oleh Donald Trump sampai tanggal 1 Agustus. Dan ini rekan trader, setidaknya dengan adanya perpanjangan ini membuat pasar kembali bergejolak lagi rekan trader. Kalau rekan trader lihat bagaimana impact yang terjadi mempengaruhi apa yang terjadi di pasar. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, rekan trader lihat bagaimana ya, impactnya kemarin pasca
Donald Trump mengeluarkan statement tentang tarif, surat-surat yang dikirimkan, surat cinta untuk negara-negara lain semuanya. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana tarif ini pengaruhnya sangat luar biasa sehingga dia bisa membuat pasar bergejolak. Emas yang tadinya udah keluar dari zona 3.300 menembus level 3.297 kembali naik lagi hingga posisi 3.339. Padahal kalau rekan trader lihat pasca non-farm payroll yang kemarin dikeluarkan hari Kamis kemarin, dia memberikan sedikit tekanan yang sangat kuat untuk emas turun ya rekan trader. Tapi setelah goncangan impact dari tarif ya, kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump membuat dia naik lagi. Ini pun juga bisa kita lihat dari indeks dolar Amerika ya. Indeks dolar Amerika kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi? Indeks dolar Amerika dia sedikit mengalami penguatan walaupun kemarin ada sedikit koreksi. Dan impact koreksinya pun juga akan terjadi sampai saat ini. Dia memang sudah sempat di 96 ya, kemarin pun juga di 96.951, sempat di 97.665 ya, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 97.564. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar itu bergejolak dengan luar biasa. Apa yang terjadi ini akan semakin memberikan tekanan untuk The Fed untuk sementara menghold, menahan suku bunga. Secara garis besar, apa yang terjadi pada tarif plus apa yang terjadi pada berita fundamental non-farm payroll memberikan tanda yang sangat luar biasa bahwa tingkat suku bunga untuk saat ini belum bisa diturunkan. Kalau kita lihat sesuai prediksinya, tapi kita nggak tahu nanti pada rapat FOMC yang akan dikeluarkan hari Kamis dini hari nanti rekan trader, kita tidak tahu. Tapi secara ekonomi, kalau secara data, kemungkinan besar masih akan ditahan hingga bulan September. Inilah yang nanti akan membuat perdebatan-perdebatan yang terus akan dilakukan oleh Donald Trump menyerang Jerome Powell, sehingga dari status seperti kayak ini tarif yang ditangguhkan lagi hingga tanggal 1 Agustus ya, plus apa yang terjadi pada fundamental ekonomi ini membuat pasar akan terus bergoncang. Dan kalau kita lihat prediksi saya, keadaan-keadaan seperti kayak gini selama tarif belum terlalu bisa disepakati oleh sebagian negara plus data fundamental yang masih wait and see, hubungannya adalah pemangkasan tingkat suku bunga menurut saya masih sangat jauh. Karena sesuai dengan statement yang dilakukan oleh Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan hanya tergantung dari konsistensi tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Apakah nanti perpanjangan sampai tanggal 1 ini bisa dilakukan oleh negara-negara lain sehingga bisa membuat stabil hal tersebut dan memberikan lampu hijau buat Jerome Powell memangkas tingkat suku bunga? Kita akan lihat bersama-sama. Karena di saat tarif sudah mulai menuju ke titik konsistensi, akan mempermudah Jerome Powell untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Demikianlah rekan trader tema kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika saat ini rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia agak sedikit ya bergerak datar, tapi kalau menurut saya peluang untuk turun melemah sangat kuat. Analisa saya malahan dia ini masih bisa melemah kalau menurut saya minimal hingga menembus level 97.164. Tapi sekali lagi bahwa harap diperhatikan bahwa tendensi untuk bullish pun juga masih tetap ada. Prediksi saya dia bisa naik sampai di 97.475. Jadi intinya hari ini menurut saya dia masih tetap bergerak di level 97. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader?
Untuk Euro USD secara garis besar, kalau rekan trader lihat arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi bullish. Analisa saya pun juga saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini bisa bullish hingga level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.17776. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa menghantui dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh di posisi 1.17197. Nah, ini levelnya di sini rekan trader ya. Nah, bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat pound sterling masih memiliki tendensi untuk bullish lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya bullish ini masih bisa saja terjadi hingga menembus level ketinggian maksimum di sekitaran 1.36624. Tapi sekali lagi pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan bisa membuat dia balik lagi di posisi 1.36119. Nah, ini dia rekan trader pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas arah yang terjadi pada gold saat ini. Ya, gold bergerak sangat luar biasa kalau rekan trader lihat ya. Walaupun secara garis besar tadi barusan turun, tapi menurut analisa saya tendensinya ini masih sangat kuat untuk kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba hingga menembus level ketinggian maksimum itu di seputaran 3.352, itu yang paling tinggi rekan trader ya. 3.350 lah ya, atau 3.352 menurut saya itu paling tinggi sekali. 3.350 rekan trader. Dan walaupun peluang naik masih ada sangat luar biasa, tapi menurut saya peluang untuk turun pun juga masih tetap ada dan dia bisa turun hingga menembus level terendah di seputaran 3.323. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini masih bergerak datar ya, tapi menurut saya tendensi bearish sangat kuat. Analisa saya dia akan mencoba hingga menembus level terendah di posisi 145.499. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membawa pasangan mata uang ini ke level tertinggi di 146.479. Nah, ini dia. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini, kalau kita lihat kalender ekonomi hari ini sebenarnya untuk kalender ekonomi hari ini untuk skala besar tidak ada sebenarnya rekan trader ya. Skala besarnya itu sebenarnya tidak ada, nanti mulai hari Kamis sama hari Jumat baru ya. Untuk skala besar tidak ada kecuali inventory minyak mentah selalu ada setiap hari 21.30. Dan rekan trader bisa lihat juga ya untuk skala yang lebih kecil ya palingan dari dolar Kanada manajer pembelian ya, dari Australia udah ya, ini yang terdekat ini akan ada dari Eropa, dan nanti ada pidato dari pejabat Europe Center Bank pukul 21.00 waktu Indonesia bagian. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.